Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan soliha kelas 4C Al-Bari? Semoga masih tetap semangat ya, walaupun ini jam terakhir. Nah, bertemu lagi dengan Bu Rizky di mata pelajaran IPA. Kali ini kita masih akan membahas tentang bunyi dan sumber bunyi. Nah, kemarin kita sudah mengetahui apa itu bunyi, apa itu sumber bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Kemudian sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, bunyi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada yang merambat dan ada yang tidak merambat. Nah, kita bahas satu-satu ya. Bunyi yang dapat merambat berasal dari benda ada yang padat, cair, dan gas. Nah, dari benda padat itu contohnya ada meja, kursi, kemudian tembok ya. Nah, untuk membuktikannya bahwa bunyi itu bisa merambat dari benda padat, contohnya anak-anak bisa coba menaruh jam dinding di meja, kemudian kita taruh telinga kita di ujung meja. Nah, maka akan terdengar suara detak jam yang keras. Nah, itu membuktikan bahwa bunyi itu merambat melalui benda padat ya. Bendanya adalah meja tadi. Nah, kemudian benda cair. Contohnya kita menaruh air di dalam ember. Kemudian ketika kita berenang. Nah, ketika kita berenang itu kita masih bisa mendengar suara dari luar walaupun tidak begitu jelas ya. Kemudian ada benda gas. Contoh benda gas yaitu adalah udara. Nah, tetapi ada bunyi yang tidak dapat merambat. Nah, bunyi yang tidak dapat merambat itu berasal dari benda yang hampa udara. Contoh benda hampa udara seperti apa? Nah, benda hampa udara itu contohnya ada di luar angkasa. Jadi, ketika berada di luar angkasa, maka tidak ada udara, tidak ada oksigen. Makanya para astronot itu ketika dia pergi ke luar angkasa, dia membawa oksigen ya, karena di sana tidak ada udara. Nah, jadi ketika di sana para astronot itu berbicara, dia tidak bisa langsung mendengar ada suara gitu. Kemudian ada syarat bunyi. Nah, syarat bunyi ini ada 3 nak. Yang pertama ada sumber bunyi. Sumber bunyi itu contohnya apa saja? Banyak ya, kemarin tuh kita sudah sebutkan. Ada alat musik ya. Kemudian ada benda-benda lain. Pokoknya semua yang menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Kemudian ada media penghantar. Media penghantar ini apa saja? Ada benda padat, benda cair, dan benda gas ya. Kemudian ada pendengar. Nah, ada pendengar ini bunyi, ketika dia dikatakan bunyi maka ada yang harus mendengar. Contohnya suara alat musik, suara gitar, suara suling. Nah, suara dari suling itu yang sampai ke telinga kita itulah yang disebut dengan bunyi ya. Sekarang pemantulan. Nah, pemantulan itu ada 3. Yang pertama, ada bunyi yang memperkuat bunyi asli. Artinya, bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Nah, yang kedua ada gaung atau kerdam. Nah, gaung atau kerdam itu artinya bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Kemudian yang terakhir ada gema. Nah, gema itu mempunyai arti bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis bunyi.
Jenis bunyi itu ada 3, ada infrasonik, audiosonik, kemudian ultrasonik. Nah, infrasonik itu mempunyai gelombang kurang dari 20 Hz. Nah, contoh bunyi infrasonik ini yang bisa mendengar yaitu contoh hewannya adalah anjing, jangkrik, gajah ya. Nah, kemudian bunyi audiosonik. Nah, bunyi audiosonik ini gelombangnya antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, contoh yang bisa mendengar bunyi audiosonik ini adalah manusia. Kemudian yang terakhir ada ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik ini memiliki gelombang lebih dari 20.000 Hz. Nah, contoh hewannya yang bisa mendengar mendengar bunyi ultrasonik ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Nah, anak-anak perlu kita ketahui bahwa benda padat dan benda cair itu merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Nah, hal ini disebabkan karena susunan partikel zat padat dan zat cair itu lebih rapat daripada susunan partikel udara. Nah, contohnya Bu Guru mengetuk meja. Nah, itu langsung terdengar dengan jelas. Itu karena benda padat merupakan bunyi atau penghantar bunyi yang baik. Baik, seperti itu dulu materi kita pada hari ini tentang bunyi dan sumber bunyi. Ibu harap kita semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu dan selalu mematuhi orang tua. Nah, anak-anak, ketika tidak berkepentingan, Ibu harap kita semua tetap di rumah ya, tetap jaga kesehatan. Nah, ketika terpaksa untuk harus keluar rumah, maka yang kita lakukan adalah harus memakai masker, membawa hand sanitizer, dan selalu rajin cuci tangan. Baik, gitu dulu materi dari Bu Rizky. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.